Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan tentang materi bioteknologi dan berbagai bidang-bidangnya. Sebelum itu, kami dari kelompok yang beranggotakan anggaran. Saya Angela Salmati. Lalu, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Natasha Julia. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi tersusun dari 3 kata, bahasa Latin yaitu bios berarti hidup, tekno berarti penerapan, dan logos berarti ilmu. Nah, itulah penjelasan dari bioteknologi. Setelah itu, bioteknologi pangan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Wulandari. Bioteknologi pangan menurut Definisi Najafi tahun 2006. Bioteknologi pangan didefinisikan sebagai teknik biologis untuk hasil tanaman, pangan, hewan, atau mikroorganisme dengan tujuan meningkatkan tingkat kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam memproses dan produksi makanan. Contoh proses pembuatan tempe. Bahan: setelah kacang kedelai, Staphylococcus aureus, air secukupnya. Proses pembuatan: kacang kedelai direbus selama 30 menit, kacang direndam semalam, terus kacang dikupas hari, kacang direbus kembali selama 30 menit, kacang ditiriskan hingga kering. Setelah tidak lagi ditabur di atas kedelai yang telah dikeringkan. Kedelai yang telah ditaburi nanti dicetak. Kedelai dibungkus plastik dan daun pisang terpisah. Kedelai yang telah dicetak ditutupi biji atau jari merata di permukaan. Disimpan dalam suhu ruangan. Ditunggu selama 1 malam dan nanti siap dipakai. Nah, itulah penjelasan dari teman saya yang bioteknologi. Dan saya akan menjelaskan tentang bioteknologi pertanian adalah suatu alat baru dalam ilmu perbaikan tanaman dan hewan. Teknik ini menggunakan penggabungan atau penyambungan sel dan gen DNA untuk memperbaiki tanaman dan hewan atau untuk menghasilkan produk baru. Manfaat nyatanya adalah penerapan bioteknologi pertanian pada tanaman juga dapat memudahkan petani dalam proses budidayanya tanaman. Misalkan, dalam pengendalian limbah dengan menghasilkan tanaman yang memiliki ketahanan hidup jenis dari pestisida tertentu. Itulah penjelasan bioteknologi pertanian dari saya. Dan selanjutnya, bioteknologi di bidang pertanian peternakan akan dijelaskan oleh teman saya. Bioteknologi peternakan. Bioteknologi peternakan adalah melakukan kegiatan ternak dengan memanfaatkan ilmu bioteknologi agar meningkatkan keuntungan dan meningkatkan mutu peternakan. Manfaat nyata dalam bidang peternakan terbukti dapat meningkatkan produksi peternakan dan menciptakan jenis ternak yang unggul. Dan selanjutnya, bioteknologi bidang kesehatan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Diana Nuryanti. Bioteknologi kesehatan adalah pemanfaatan teknologi untuk merekayasa
kedokteran merupakan teknologi di bidang kesehatan yang menggunakan atau memanfaatkan organisme atau bagian organisme menjadi suatu produk yang bermanfaat dalam diagnosa, preventif, serta terapi berbagai penyakit infeksius dan non-infeksius termasuk penyakit genetis. Dan manfaat nyata dalam bidang kesehatan bioteknologi terbukti memerangi penyakit jantung, seluruh darah, kanker dan kencing manis, menemukan vaksin untuk melawan virus hepatitis, influenza, rabies, dan penyakit malaria serta penyakit tidur. Dan selanjutnya bioteknologi bidang lingkungan akan disampaikan oleh Manisha. Bioteknologi lingkungan adalah bioteknologi yang digunakan dalam bidang lingkungan. Dia bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan baik pencemaran tanah, air maupun udara. Definisi lain untuk bioteknologi lingkungan seperti pengembangan penggunaan dari regulasi sistem bioteknologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Manfaat nyata dalam bioteknologi lingkungan dapat menangani pencemaran lingkungan baik pencemaran yang terjadi di tanah, air, udara, ataupun sedimen. Nah, selanjutnya bioteknologi forensik yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Devi Aprilia. Bioteknologi forensik adalah satu ilmu yang merupakan gabungan antara bioteknologi dan ilmu forensik. Umumnya digunakan dalam identifikasi dan analisis berbagai hal yang menjadi bukti dari suatu tindak kejahatan atau kriminalitas. Dan manfaat nyata di bidang forensik adalah bioteknologi forensik dapat membantu memecahkan kasus-kasus kriminal yang sulit dengan memberikan bukti ilmiah yang kuat. Analisis DNA, RNA, dan protein dapat menjadi petunjuk dalam menentukan pelaku kejahatan. Nah, itulah beberapa penjelasan bioteknologi dalam berbagai bidang-bidangnya. Dan apa sih yang melatar belakangi adanya bioteknologi? Yaitu akan disampaikan oleh Manisha. Alasan manusia menciptakan bioteknologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Tujuan bioteknologi untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel bagian dari organisme hidup dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses bioteknologi awalnya dimulai oleh komunitas pertanian pada 6000 sebelum Masehi. Pada waktu itu, mereka memanfaatkan proses biologis mikroorganisme untuk membuat roti, minuman beralkohol, membuat tape, keju, dan mengawetkan susu. Istilah bioteknologi pertama kali digunakan seorang insinyur dari Hungaria bernama Karl Ereky pada tahun 1919. Nah, itulah penjelasan dari kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.